Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Seperti biasa akan menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini saya akan mewawancarai Dr. Igusti Rai Putra Wiguna SPKJ, spesialis kesehatan jiwa. Tentu kita akan bicara tentang orang dengan gangguan jiwa di Bali yang belakangan beritanya semakin mengkhawatirkan. Ada fenomena bagaimana orang dengan ODGJ ini melakukan tindakan kekerasan bahkan pembunuhan, tapi kita juga melihat fenomena ada katakanlah jumlah ODGJ yang bertambah, tapi benar atau tidak dan kaitannya dengan pandemi ini. Bagaimana penanganannya di Bali? Apakah memang selama ini ODGJ sudah ditangani dengan baik atau seperti apa? Kita sahabat dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Dokter. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Dokter? Sehat? Mantap jiwa. Selalu semangat. Dan kita bisa tentang ODGJ di Bali. Ya. Kalau dokter melihat apakah memang benar ada fenomena dari jumlah mereka bertambah, kemudian dari perilaku yang agak tidak terkontrol langsung membahayakan itu? Jadi kalau dari data nasional dulu ya, dari data memang dari riset kesehatan dasar, ini data pemerintah 2018, jadi sebelum pandemi. Jadi untuk orang dengan gangguan jiwa berat ya, skizofrenia itu memang Bali nomor satu dari seluruh paling banyak provinsi. Dari proporsi ya, jadi 11 per 1000 rumah tangga di Bali itu mengalami gangguan jiwa berat. Artinya membutuhkan penanganan obat dan terapi lainnya itu seumur hidup gitu. Jadi banyak itu yang berat dok ya? Berarti ada yang ringan juga berarti sebenarnya? Oh iya, untuk yang berat seperti itu. Jadi Bali nomor satu, itu bahkan lebih tinggi daripada Aceh yang setelah dapat bencana, lebih tinggi daripada Jogja yang juga setelah bencana. Di Bali hampir tidak ada bencana alamnya ya. Nah, tapi ternyata gangguan jiwa berat itu tinggi ya, nomor satu. Itu sebelum pandemi. Kalau data setelah pandemi, data resmi dari pemerintah kan belum ada gitu. Tapi kalau melihat dari banyak yang mencari pertolongan dan sebagainya itu ya tentu meningkat ya, apalagi stresor juga meningkat. Dan ini juga butuh penanganan jangka panjang. Nah, kita belum punya data selama pandemi ada berapa orang yang tadinya mengalami gangguan jiwa berat, kemudian berobat teratur, akhirnya jadi putus misalnya, atau gangguan jiwa berat yang baru misalnya, ya. Jadi itu yang perlu mendapatkan. Dari data yang ada, data resmi yang ada hanya dari sampai tahun 2018 ya dok ya. Tapi setelah itu karena pandemi ini datanya belum tersedia. Tapi kalau dokter mengatakan tadi karena pandemi kemudian tekanan ekonomi ya, stresornya sangat banyak berarti ya. Banyak. Tekanan ekonomi yang kemarin belum sembuh saja karena faktor ekonomi tidak bisa berobat. Itu kemungkinan akan semakin parah. Dan ada tambahan juga yang baru kemungkinan juga terjadi ya. Betul. Apa saja sebenarnya yang jadi stresor itu adalah penyebab orang mengalami itu? Apakah jadi kalau ekonomi? Kalau ditanya penyebabnya gangguan jiwa berat itu tentu multifaktor ya. Artinya tidak ada satu faktor tunggal hanya masalah ekonomi gitu. Misalnya ada juga dari faktor keluarga ya, bagaimana dalam kehamilan, dalam persalinan, kemudian riwayat korban kekerasan misalnya waktu kecil, misalnya bullying, kemudian angka penyalahgunaan narkoba yang juga meningkat itu juga berpengaruh ya. Kemudian tentu stresor ini bisa tekanan ekonomi, masalah keluarga ya kan, dan lain sebagainya gitu. Nah itu biasanya banyak faktor itu berkontribusi menyebabkan seseorang bisa mengalami gangguan jiwa berat. Nah kalau kira-kira Bali yang katakanlah kan ada istilah jalan hidup di Bali, Bali pulau yang indah untuk pariwisata. Tapi kalau kemudian jumlah yang ODGJ banyak, apa kira-kira? Apakah karena betul-betul ada faktor-faktor khusus yang menyebabkan? Ya sebenarnya itu cukup ironis ya. Kan kemarin kita baca bahwa Bali ini sebagai destinasi paling membahagiakan. Paling membahagiakan, betul. Nah pertanyaannya apakah orang Bali sendiri berbahagia gitu ya? Jangan-jangan kita sibuk mengurus orang lain untuk berbahagia, kita sendiri tidak berbahagia. Kalau kita lihat tadi dari angka gangguan jiwa berat yang tinggi, angka bunuh diri juga meningkat. Dari tahun 2020 itu 68 orang, di tahun 2021 itu meningkat jadi 124, jadi hampir 2 kali lipat. Ya kan? Sebelum-sebelumnya juga sudah tinggi, tapi mungkin karena pandemi, tekanan ekonomi dan sebagainya itu meningkat. Dan yang mengalami yang melakukan ya bunuh diri itu bervariasi dari remaja, dewasa sampai lansia.
Artinya banyak faktor yang menyebabkan itu. Ya, ini artinya perubahan pariwisata, perubahan lingkungan, kemudian bagaimana juga struktur dalam keluarga berubah, nampaknya juga memberikan ya tekanan sehingga orang Bali jadi mudah misalnya mengalami gangguan jiwa. Dan tentu juga kita harus lihat bagaimana layanan kesehatan jiwa. Nah, itu yang penting itu. Gitu. Misal dari stigma misalnya, berapa banyak sih orang mengalami gangguan jiwa, berapa lama akhirnya bisa mendapatkan pengobatan, seberapa teraturkah orang kemudian mengakses pengobatan. Karena kan ada istilah bahwa lebih terhormat kalau saya kena black magic, ya kan, salah betare, ya kan, kena apa namanya dari orang lain, ya. Ya. Itu lebih terhormat rasanya daripada misalnya mengalami gangguan otak yang bisa diobati. Dok, kalau kita berkaca di pengalaman, bukan pengalaman, kasus kemarin gitu, ada yang sampai 2007 sudah beberapa tahun yang lalu ya sudah membunuh, kemudian kemarin juga membunuh lagi. Nah, apakah memang penanganan ODGJ di Bali ini kurang serius atau nggak ada yang menangani sebenarnya dengan baik gitu? Sebenarnya ini fenomena yang nasional saja sebetulnya. Oh, ada di mana-mana. Bahwa kesehatan jiwa ini memang belum menjadi fokus utama. Mungkin pertama dianggap tidak menular, ya kan? Bahwa kalau menular seperti COVID, seperti ini rasanya orang akan lebih tergerak untuk menangani. Mungkin yang kedua dianggap tidak menyebabkan kematian, ya kan? Kita jadi cukup lebih intens ya. Misalnya menangani gagal ginjal, gagal jantung, karena itu dianggap apa namanya menyebabkan kematian. Sebenarnya gangguan jiwa lebih buruk menurut saya. Ya. Buktinya sudah bisa malah artinya seorang sudah kehilangan kehidupannya padahal nyawanya masih ada. Ya kan? Dan itu meningkatkan resiko sebenarnya melakukan kekerasan ataupun melakukan bunuh diri. Beberapa kasus yang bunuh diri itu orang yang mengalami gangguan jiwa berat gitu. Jangan dipikir hanya melakukan kekerasan pada orang lain, tapi juga menyakiti dirinya gitu. Nah, ini bisa ditangani, bisa ditangani. Kalau yang kemarin muncul ya ada 1-2 kasus, apalagi berulang ya tentu kita prihatin ya. Tapi perlu juga mengetahui bahwa sebenarnya lebih banyak loh orang normal yang membunuh daripada orang gangguan jiwa membunuh. Ya, betul. Ya kan? Betul. Ya, jadi sebenarnya tidak dengan ODGJ banyak yang membunuh. Banyak membunuh dan yang dibunuh banyak lagi ya, betul, dan sebagainya. Jadi tapi ini perlu penanganan. Sekali lagi kan proses berjalan, saya tidak bisa mengomentari, saya tidak tahu kasusnya. Okay. Tetapi apakah ini memang membunuhnya karena latar belakang gangguan jiwanya atau tidak? Ada faktor gitu. lain. Gitu. Ada faktor lain karena bisa juga ketika sudah ditangani dia kembali menjadi manusia biasa kalau misalnya tidak mendapatkan apa namanya perhatian yang cukup misalnya. Ya. Kalau melihat ke fenomena akhir-akhir ini ya, memang ada orang dengan gangguan jiwa yang kemudian melakukan kekerasan. Ada yang memang baru mengalami gangguan jiwa, atau yang paling terakhir ini adalah berulang justru. Jadi orang dengan gangguan jiwa sebelumnya sudah melakukan kekerasan, sudah ditangani, kemudian melakukan lagi kekerasan sampai pembunuhan. Yaitu tentu memprihatinkan. Dan tentu saja makin menguatkan ya stigma buruk terhadap gangguan jiwa ini berbahaya. Bahwa sebaiknya dia tidak tinggal dalam keluarga dan sebagainya, yang mana itu salah sebenarnya. Kalau kita lihat statistik, lebih banyak loh orang yang sehat jiwa itu membunuh kan. Penjara lebih banyak isinya pembunuh daripada orang dengan gangguan jiwa di RSJ. Ya toh? Artinya orang normal lebih berbuat. Iya. Banyak yang jadi tetapi juga. Ketika yang melakukan orang dengan gangguan jiwa, yaitu beritanya luar biasa. Bahkan ada statistik yang mengatakan bahwa orang dengan gangguan jiwa lebih banyak menjadi korban kekerasan daripada melakukan kekerasan. Tetapi ataupun begitu, kita tetap perlu mencegah, ya kan, supaya hal ini tidak berulang. Jadi penting hal ini dipahami adalah bisa diobati. Oke, ODGJ bisa diobati. Bisa diobati. Kenapa mereka mengalami gangguan jiwa jadi curiga berlebihan, halusinasi, jadi mendengar suara yang tidak dengar orang lain, dikomentari, ya kan, dan sebagainya. Itu karena ketidakseimbangan kimia di dalam otak. Jadi ada zat yang alami di kita semua namanya dopamin yang terlalu meningkat. Itulah yang menyebabkan hal itu. Jadi bisa ditangani, tetapi perlu penanganan yang jangka panjang.
Bahkan sebagian perlu seumur hidup. Nah, ketika mendapatkan penanganan itu ya dia bisa berfungsi kembali baik seperti kita. Nah, kalau di Denpasar sebenarnya saya mencontohkan ya, ada dua dalam 6 tahun terakhir paling tidak ada 2 kasus seperti ini. Melakukan kekerasan sampai pembunuhan, bahkan ada pengobat alternatifnya yang kemudian dibunuh. Ya kan, di Antasura dan Kesiman. 2 ini dalam kondisi yang baik. Jadi masih di follow up oleh puskesmas. Salah satunya di Antasura sudah hidup mandiri, ya, jadi bisa masak, ya kan, bekerja, ya, membuat dupa yang mungkin masyarakat juga beli, gitu loh. Dan bisa berkomunikasi baik dengan sudah kita. normal, Tetapi terus dipantau, ya, setiap bulannya dan sebagainya, dipantau pengobatannya, dipantau juga aktivitasnya, ya kan, dalam keadaan terlindung, tidak mendapatkan stigma, misalnya, ya toh, itu bisa jadi contoh. Itu jadi contoh bahwa sebenarnya orang dengan ODGJ ini bisa disembuhkan, Dok. Bisa. Tapi Jadi, jangka waktunya memang panjang. iya, perlu pengobatan yang teratur bahkan setelah pulang. Nah, ini yang jadi masalah kan. Jadi sering banyak yang kita lihat, saya sudah dirawat di rumah sakit jiwa tuh sampai 11 atau 15 kali. Poinnya bukan berapa sering dirawat di rumah sakit jiwa, tapi apakah ketika pulang masih melanjutkan pengobatan. Ya kan, ada suntikan misalnya berkala setiap bulan. Jadi yang kita nggak perlu minum obat. Kita bayangkanlah, kita suruh orang minum obat setiap hari, tablet kita aja loh kalau disuruh minum seminggu kadang bolong-bolong. Nah, apalagi dengan risiko kekerasan, sebaiknya sudah pengobatan yang sifatnya ya sudah suntikan tiap bulan, jadi lebih terpantau. Itu mahal kali, Dok? Enggak, hanya 60.000. Yang paling murah loh, ya, 60.000. Dan itu di cover BPJS sebetulnya. Nah, kemudian selain itu perlu rehabilitasi psikososial. Nah, ini yang tidak diketahui. Kenapa orang ODGJ ketika di rumah sakit jiwa dia baik? Ya karena sudah dipantau, jam sekian makan, jam sekian berkegiatan, jadi mendapatkan perhatian. Ketika di rumah dianggap nggak bisa. Tapi kita juga nggak bisa menyalahkan keluarga. Ini termasuk disabilitas loh. Jadi bukan hanya tunanetra, bukan hanya tunadaksa yang disabilitas. Orang dengan gangguan jiwa beratnya adalah disabilitas mental. Ya, jadi perlu rehabilitasi psikososial. Di Denpasar misalnya ada rumah berdaya. Jadi keluarga tidak harus berhenti bekerja untuk mengurus anggota keluarganya gangguan jiwa. Jadi bisa pagi diajak ke rumah berdaya, sore dijemput, gitu. Rumah berdaya. Ya, dan ada kegiatannya, tidak hanya di rumah saja. Ini Pemkot yang Denpasar yang punya, Dok? Ya, Dinas Sosial. Dinas Sosial. Gitu. Jadi PR kita masih panjang dari masalah layanan kesehatan. Tidak bisa hanya ditangani rumah sakit jiwa saja. Jadi dari tingkat pertama puskesmas harus bisa melayani, tenaganya terlatih. Sebenarnya sudah. Kemudian pengobatan untuk jiwa tersedia sepanjang tahun. Sering kan ada, tapi nanti di tengah jalan habis dan sebagainya. Sementara ini tidak bisa begitu. Tidak bisa berhenti 1-2 hari. Kemudian rumah sakit umum daerah saat ini tidak ada rawat inap di rumah sakit umum daerah untuk orang dengan gangguan jiwa. Ya kan, artinya dianggap tidak profit misalnya oleh pemerintah, ya toh. Padahal nggak juga loh, itu ditanggung BPJS. Ya kan, tapi stigmanya masih besar. Kemudian rumah sakit jiwa ya tentunya bisa bekerja sama. Saat ini mungkin menurut saya semua bekerja tapi sama-sama bekerja, belum bekerja sama. Belum terlink. Misalnya yang sudah cukup baik di Denpasar, sudah ada datanya saat ini merawat 520 orang dengan gangguan jiwa berat. Alamatnya di mana, obatnya apa, sampai kapan itu jelas. Jadi masyarakat kalau ada yang keluarganya belum diobati, ada rasanya kemungkinan mengalami gangguan jiwa, sebagainya, tinggal lapor saja. Jangan menunggu sampai ngamuk, ya kan? Baru berubah saja perilakunya bisa. Bisa lapor kemana gitu? Bisa, kalau yang dalam keadaan akut, artinya mengamuk atau sudah potensi melakukan kekerasan, itu bisa ke emergency call ya, 112. Jadi sudah terlink tuh Trantip, BPBD dengan puskesmas. Tapi kalau yang mau baru menunjukkan gejala-gejala puskesmas ke sana itu bisa kami visit. Saat ini ada kerjasama kalau di Denpasar puskesmas dengan RSUD Wangayo. Jadi ini baru Denpasar, Dok, ya? Kalau yang di daerah lain belum kayaknya. Ya itulah bagaimana program itu bisa dibuat merata.
kemudian data itu terlink ke RSJ, ya kan, ketika pulang sudah diinformasikan sehingga tidak putus di tengah jalan. Apakah bisa disimpulkan begini, karena waktu yang kita yang batas, apakah memang katakanlah di Bali ini untuk penanganan ODGJ ini belum dilakukan secara serius, bisa dikatakan begitu? Ya, artinya belum menjadi fokus utama. Padahal kita sudah paling banyak katakanlah dari ya, ODGJ belum juga pikirkan, kan kemarin ada juga wisatawan orang luar yang juga mengalami gangguan jiwa. Itu kan juga perlu penanganan. Belum juga penanganan ODGJ yang terlantar, yang tanpa keluarga. Kita belum punya Panti Bina Laras di Provinsi Bali, belum ada. Daerah lain kayaknya ada, Dok, ya? Nah itu, artinya jangan sampai ekspor-impor ditangkap di Badung, dilepas di Denpasar, karena tidak ada tempatnya. Dan mereka warga negara loh, walaupun bukan namanya Bina Laras, Dok, ya? Ya, untuk orang ODGJ. Panti sosial khusus untuk disabilitas mental, Panti Bina Laras. Dan itu maksudnya di daerah lain, di daerah luar Bali ada itu? Ada, yang di Bali belum di ada, Lombok. Ya? Belum, di Bali belum ada. Dengan standar yang baik itu belum ada. Jadi sebaiknya itu dibuat bukan untuk membuang ya orang dengan gangguan jiwa, tapi bagi orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, tidak ada keluarga atau caregivernya atau yang merawat itu lansia. Bisa dibayangkan lansia harus mengurus anaknya gangguan jiwa. Begitu ngamuk baru kita rame-rame, wah ini tidak ada yang mengurus dan sebagainya. Baik. Jadi kalau serius ya tangani dari pelayanan kesehatannya juga layanan sosialnya gitu. Terima kasih, Dokter, atas waktunya. Luar biasa, kita sudah mendapatkan banyak informasi ya, tentang fakta-fakta, data real, kemudian ya mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita, terutama pemerintah untuk lebih serius atau fokus ya untuk masalah ODGJ ini, karena memang faktanya cukup memprihatinkan kita di Bali. Baik, demikian Bali Post Talk kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Promo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih.